Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan mempresentasikan materi tentang ketahanan nasional. Di kelompok ini terdiri dari 10 orang dan masing-masing akan memperkenalkan dirinya dimulai dari yang pertama dan dilanjut seterusnya. Saya Yasmila Linyananda dengan NPM 213020074. Saya Zakia Tunisa dengan NPM 213020069. Saya Delpi Heria Maulani dengan NPM 213020114. Saya Mahesa Albaradi dengan NPM 213020083. Saya Muhammad Rakai Pahegar dengan NPM 213020102. Saya Nabila Iktinan Landau dengan NPM 213020118. Saya Rizka Amalia dengan NPM 213020116. Saya Rizky Muhammad Ramdan dengan NPM 213020111. Saya Rizkan Karima Mulia dengan NPM 213020081. Saya Trimita Hardianti dengan NPM 213020072. Di presentasi ini, kami memiliki 5 bahasan atau 5 materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada pengertian ketahanan nasional, yang kedua ciri-ciri ketahanan nasional, yang ketiga sifat ketahanan nasional, yang keempat asas ketahanan nasional, dan yang terakhir ada fungsi ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan kedaulatan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan juga ancaman, gangguan serta hambatan baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam negeri. Lalu ada ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional adalah kondisi di mana hal itu menjadi prasyarat utama untuk negara berkembang. Hal ini difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan terus mengembangkan kehidupan. Berikut adalah beberapa sifat dari ketahanan nasional. Yang pertama ada mandiri, yaitu bersifat percaya kepada kemampuan dan juga kekuatan sendiri. Kemandirian tersebut adalah salah satu prasyarat untuk menjalin sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Lalu yang kedua ada wibawa, bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang nantinya akan memperhitungkan oleh pihak lain, sehingga bisa menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal yang dimiliki suatu negara, maka akan semakin besar juga kewibawaannya. Yang ketiga ada manunggal. Manunggal artinya ketahanan nasional mempunyai sifat yang integratif, di mana hal itu diartikan sebagai terwujudnya kesatuan dan juga perpaduan yang seimbang, selaras, dan serasi di antara semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat ada dinamis. Dinamis bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkat atau menurun tergantung dengan kondisi. Dinamis artinya ketahanan nasional bersifat tidak tetap. Selanjutnya ada konsultasi dan kerjasama. Konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Ini artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sikap konfrontatif dan antagonis. Selain itu, bangsa Indonesia juga tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik saja. Lalu asas ketahanan nasional ada 3. Yang pertama asas kesejahteraan dan keamanan. Asas yang pertama adalah kebutuhan
yang paling mendasar dan wajib dipenuhi untuk individu ataupun masyarakat dan juga kelompok. Dengan begitu, kesejahteraan dan juga keamanan adalah asas di dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, maka sistem kehidupan nasional tidak akan bisa berlangsung. Pada dasarnya, kesejahteraan dan keamanan adalah nilai intrinsik yang ada di dalam sistem kehidupan nasional itu sendiri. Yang selanjutnya ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional adalah perpaduan seluruh aspek kehidupan bangsa yang saling berkomunikasi. Selain itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam proses interaksi itu bisa timbul berbagai dampak, baik berupa sifat yang positif ataupun negatif. Dengan begitu dibutuhkan sikap mawas, baik itu ke dalam maupun keluar. Mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan juga kondisi kehidupan nasional itu sendiri yang berdasar pada nilai-nilai kemandirian yang proporsional guna meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang tangguh dan ulet. Sedangkan mawas keluar memiliki tujuan untuk bisa mengantisipasi dan juga berperan serta dalam mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Tak hanya itu saja, tapi juga bertujuan untuk menerima kenyataan dengan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang terakhir, asas kekeluargaan. Asas yang satu ini bersikap keadilan, kesamaan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan juga tanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal itu, hidup dengan asas kekeluargaan telah diakui adanya perbedaan. Kenyataan tersebut dikembangkan secara serasi dan dijaga dari konflik yang bersifat tidak Lalu ada fungsi ketahanan nasional. Salah satu ketahanan nasional yaitu sebagai doktrin dasar nasional perlu diketahui untuk menjamin terjadinya pola pikir, pola tindak, pola sikap, dan pola kerja dalam menentukan langkah bangsa yang bersifat internasional, interlokal, ataupun multidisiplin. Konsep dari doktrin tersebut diperlukan agar tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak pembangunan secara terpadu. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan selebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.